Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Termuni. Kali ini kita akan membahas berita yang dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang kunjungan Prabowo Subianto pada ulama dan kiai minta restu Pilpres 2024. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Minta restu maju Pilpres 2024 pada ulama dan kiai Jawa Timur. Rocky nggak usah tegur Pak Prabowo mencuri stat kampanye ya. Jadi masalah curi stat, kadang ketika melihat sosok tersebut itu masuk dalam lingkaran istana, tidak ada yang menegur ya apakah itu curi stat atau enggak. Ini sesuai yang dilansir oleh Warta Ekonomi Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan sejumlah ulama dan kiai di salah satu restoran di Jawa Timur di kota Surabaya Senin 26 Desember 2022. Di sana Prabowo meminta restu maju Pilpres 2024 mendatang. Apa yang dilakukan Prabowo tersebut menurut Rocky untuk membuat dirinya dianggap tak mendukung pemilu ditunda. Justru karena Pak Prabowo melihat pemilu nggak akan jadi, maka dia lakukan safari supaya terlihat bahwa Prabowo tidak ingin ada penundaan pemilu, ucap Rocky dalam kanal YouTube-nya Selasa malam 27 Desember 2022. Menurutnya Prabowo tengah mengumpulkan kapasitas yang masih tercecer. Pasalnya Jawa Timur, kata dia, merupakan lumbung politik Indonesia. Di Jawa Timur kita tahu politik itu, dia nasionalis atau agamis, itu yang kemudian hendak dipastikan Prabowo. Kalau nasionalis, Gerindra pasti nasionalis, tuturnya. Apalagi kata filsuf ini ada kemerosotan di Gerindra sejak Prabowo masuk kabinet. Semenjak itu soal kampanye, dosen Universitas Samratulangi ini menilai apa yang dilakukan tidak perlu dianggap curi stat. Nggak usah tegur Pak Prabowo dianggap curi stat karena ada yang dicuri di dalam politik itu. Yang bisa dicuri adalah surat suara. Kalau kampanye awal nggak bisa dicuri, jadi biarkan saja Pak Prabowo sosialisasi, ungkapnya. Lanjut, kata Rocky Gerung, memang sebetulnya yang dilakukan adalah kampanye tapi tidak resmi. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau kampanye jangan lupa bawa amplop ya, pungkasnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait masalah kunjungan yang dalam setiap momen terus-menerus diingatkan tentang dekatnya pemilu 2024, terkait juga masalah curi stat kampanye yang kita ketahui itu sangat keras sekali ya menyerang oposisi dari istana, yaitu Anies Baswedan yang terus-menerus diserang terkait kunjungan untuk sosialisasi yang diserang tentu saja adalah curi stat kampanye. Padahal sudah berulang-ulang kita ketahui aturan atau tahapan pemilu itu belum dimulai dan pendaftaran capres itu juga belum dibuka ya, dan itu baru dibuka Oktober 2023, masih lama gitu ya. Tapi ketika aturan itu belum ada atau belum dimulai ya, ketika start pendaftaran capres itu baru bisa dimulai, maka seseorang itu bisa bebas melakukan kunjungan ya, sosialisasi ya, mau dibilang kampanye ya juga terserah gitu ya. Tapi ketika seseorang itu ya, sosok itu yang juga kadang-kadang juga nyapres ya, dan dilakukan oleh kubu istana, maka hampir sepi pemberitaan tentang isu curi stat kampanye. Nah, ini adalah diskriminasi yang sifatnya kentara, bahwasanya satu hal ya adalah penyerangan dan juga penghadangan terhadap sosok Anies yang memang sangat dikhawatirkan oleh istana dengan adanya dukungan dan antusiasme warga ketika melakukan sosialisasi di daerah-daerah. Nah, ini yang kita khawatirkan tentu saja bukan masalah Aniesnya gitu ya, tetapi bagaimana aturan itu ditegakkan, entah itu A atau B atau C. Ketika seseorang itu belum mendaftar, maka seseorang itu ya bebas melakukan kampanye. Yang kita khawatirkan adalah ketika seseorang itu masih memakai jabatan publik seperti yang dilakukan oleh Prabowo ya, Ganjar yang memang bakal kemungkinan besar akan dideklarasikan menjadi capres atau cawapres.
dan yang bersangkutan masih menjabat jabatan publik ya. Jadi ini yang seharusnya secara real harus dipertanyakan ya, dikritisi, daripada sosok Anies yang benar-benar pure ya, orang biasa tidak mempunyai jabatan publik melakukan kunjungan ya, meskipun itu disangkut pautkan dengan posisi Anies yang akan dicalonkan, itu masalah lain ya. Dan masalah tentang calon nyapres nggak nyapres itu suka atau tidak suka ya, sebenarnya Anies juga bisa saja gagal untuk nyapres. Itu yang satu hal yang harus dipahami bersama ya, selama belum ada deklarasi dari koalisi partai sesuai dengan aturan partai pasal 222 Undang-Undang Pemilu ya, tentang PT Presidential Threshold 20%, bahwasanya ketika pemilu partai politik itu mempunyai suara 20% ya di DPR ya, atau 115 kursi, maka bisa mencalonkan satu capres. Selama itu belum, maka tidak mempunyai memenuhi syarat untuk mencalonkan capres. Nah, itu yang saat ini terjadi ya. Anies itu ibaratnya seperti orang yang sama ya, seperti masyarakat pada umumnya, cuma statusnya agak lebih tinggi karena dianggap sebagai bakal calon presiden. Tetapi secara aturan memang masih sama gitu ya, untuk melakukan kunjungan-kunjungan dalam rangka untuk sosialisasi. Nah, beda dengan Prabowo dan juga Ganjar yang saat ini masih memegang jabatan publik, yang kalau melakukan kunjungan ya patut pasti akan memakai ya fasilitas publik. Nah, ini persoalan ya, karena fasilitas publik itu hanya untuk dipakai untuk kepentingan rakyat, bagi kunjungan untuk sidak ya, dan kunjungan untuk kepentingan rakyat lainnya, dan tidak untuk melulu ya untuk kepentingan personal, yaitu kampanye atau sosialisasi dirinya sebagai calon yang akan digadang-gadang menjadi baca pres ya, bakal calon presiden. Nah, ini saat ini tidak terjadi adanya saling silang pendapat ataupun laporan-laporan ya. Jadi terkesan yang melaporkan Anies Baswedan itu memang mempunyai intensi atau udang di balik batu dalam rangka untuk menghadang Anies ataupun menjadi ganjalan dari Anies, yang tentu saja ada patut diduga ini adalah mobilisasi untuk yang sifatnya mobilisasi yang sifatnya masif ya, untuk menghadang Anies. Nah, saat ini kita ketahui ya, tidak ada yang melaporkan Prabowo melakukan sosialisasi atau kampanye. Dan memang kalau kita merujuk pada aturan ya, yang memproses ini adalah, yang menegur tentu saja adalah presiden ya. Dan yang mempunyai wewenang ya tentu saja juga Mendagri, karena bisa saja fasilitas yang dipakai itu adalah fasilitas publik yang harusnya dipakai untuk kepentingan rakyat, justru untuk dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, memang apa yang dikatakan oleh Rocky, bahwasanya kunjungan ini untuk melihat keseriusan tentang pemilu yang akan berjalan sesuai dengan jadwal dan tidak ada pemilu. Nah, semua orang, termasuk juga semua civil society ya, memahami ya, ketika ada kunjungan-kunjungan ini bukan berarti bahwasanya isu tentang penundaan pemilu itu tidak akan berjalan, karena setiap momen ya itu akan dikapitalisasi ya. Ketika lengah ya isu penundaan pemilu ya, itu akan dimunculkan lagi ya dengan berbagai alasan. Karena setiap penundaan pemilu ya, kenapa itu terus dimunculkan, terus saja banyak kepentingan yang bermain di sana. Di antaranya adalah ketika itu bisa sukses digolkan ya, jabatan-jabatan yang sudah ada sekarang akan diperpanjang secara otomatis. Tidak ada jabatan presiden yang akan dipanjang kurang lebih 2 atau 3 tahun. Pun untuk jabatan DPR, MPR ya, kemudian DPD juga akan ikut diperpanjang dengan berbagai alasan, entah itu biaya pemilu yang mahal ya, kecurangan yang akan terjadi jika kita tetap akan mengadakan pemilu ya. Padahal kalau kita fair ya, biaya mahal itu ada juga yang lebih mahal lagi, yaitu biaya
untuk membayar utang negara beserta bunganya yang hampir sepertiga dari APBN. Nah, itu tidak pernah dipersoalkan ya, tidak pernah dipersoalkan, tidak menjadi hal yang berat dari sisi pemerintah untuk melakukan penundaan ataupun sesuatu yang sudah ada anggarannya. Nah, memang ketika yang terjadi adalah pragmatisme para politisi dan juga kepentingan para politisi, yang terjadi adalah bagaimana terus-menerus menggoreng ya isu yang akan menguntungkan tersebut, termasuk juga penundaan pemilu yang akan menambah jabatan itu menjadi lebih lama lagi ya. Bisa jadi ada penundaan ya, kemudian setelah itu ada keinginan untuk menambah periode, 2 periode, 3 periode, dan akhirnya bisa seumur hidup. Nah, ini yang tentu saja melukai hati rakyat yang saat ini masih menghadapi persoalan yang akut, carut marut di segala aspek. Nah, kita ketahui dalam hal dukungan ya, kita ketahui track record atau rekam jejak Prabowo belum hilang di benak civil society. Janji Prabowo untuk timbul dan tenggelam bersama rakyat, dan itu yang disampaikan pada pemilu 2019 lalu, bahwasanya Prabowo akan tetap timbul dan tenggelam kepada rakyat. Tetapi yang terjadi adalah ketika ada tawaran untuk gabung dengan pemerintahan, dan tentu saja itu melukai dan juga mencederai ya, melakukan dalam tanda kutip pengkhianat kepada janji Prabowo itu sendiri dan janji kepada rakyat. Maka setelah itu juga ada rekam jejak yang harus kita ingatkan, bahwasanya ketika Prabowo nanti ya akan dideklarasikan sebagai capres, masih ada ya ganjalan ya, kemungkinan adanya kekecewaan yang akan harus didapat ya ketika seseorang itu akan mendukung Prabowo lagi. Bisa saja akan menjadi timbul dan tenggelam bersama rakyat jilid kedua ya. Nah, dan ketika apa yang disampaikan ketika bergabung dengan pemerintahan ini untuk panggilan kepentingan negara ya, ternyata memang benar terjadi tidak ada perubahan sama sekali ataupun tidak ada sumbangsi sekali untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Untuk kasus-kasus yang berat ya terkait dengan masalah kemanusiaan ya, tentang kasus kilometer 50, justru Prabowo yang masuk dalam pemerintahan itu tidak ada komentar sedikit pun ya, tidak ada sumbangsi sedikit pun untuk menuntaskan kasus kilometer 50 yang ini ya adalah merupakan ya pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat sekali gitu ya. Di samping saat ini kita ketahui tidak ada kejelasan terhadap kasus kilometer 50 itu sendiri. Pun untuk masalah-masalah yang membelit kepada masyarakat, ketika janji Prabowo Subianto yang awalnya ingin tentu saja ingin membantu ataupun memberikan perubahan dari dalam ya, itu ternyata tidak terasa sama sekali ketika ada isu-isu tentang ekonomi ya, ekonomi yang sumsep, itu tidak ada peran serta ataupun tindak lanjut untuk mengoreksi dari dalam terhadap kebijakan pemerintah. Yang terjadi adalah ketika seseorang itu masuk dalam kekuasaan ya, suka atau tidak suka harus ikut gitu ya, kalau nggak suka harus maka akan ditendang ya. Jadi idealisme yang ada ketika akan bisa merubah sesuatu hal itu dari dalam itu tidak akan bisa terjadi ya, ketika yang ada adalah terus-menerus disampaikan tidak ada visi misi partai, tidak ada misi-misi menteri, yang ada visi-misi presiden, maka siapapun yang akan bergabung dengan harus ya merelakan idealismenya itu akan hilang dengan sendirinya, tidak akan bisa mempertahankan idealisme. Makanya kita ingatkan kepada para tokoh ulama gitu ya, bahwasanya sekarang masyarakat sudah cerdas, termasuk juga para ulama, bisa melihat seseorang itu ya secara genuine ya ketika berkunjung itu untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan rakyat. Nah, kalau kita bisa melihat track record dengan jelas,
kita bisa menilai ya seseorang itu ketika motivasinya untuk memperjuangkan rakyat, maka itu akan berefek tidak hanya posisi dirinya di luar kekuasaan, tetapi di dalam itu juga memperjuangkan. Nah, sosok ini ya saat ini yang tidak pernah dilihat dalam sosok Prabowo yang dalam kiprahnya selama satu periode masuk dalam kekuasaan ya tidak ada kedengaran suaranya untuk melakukan ya sifatnya perubahan yang untuk membela rakyat. Maka yang pasti adalah rata-rata ketika sistem demokrasi ini dijalankan dan sistem pragmatisme yang dipakai oleh para politisi, yang ada adalah pertama lebih akan cenderung ya mendahulukan kepentingan partainya ya daripada untuk mendahulukan kepentingan rakyat. Jadi kita ya masyarakat pastilah sudah tercerahkan dengan melihat track record seseorang itu ya baik buruknya untuk dipilih ya dan juga tidak dipilih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.